Oke, kita tunggu yang lain teman-teman ya. Ini masih kurang 4 orang. Kita panggil dulu. Wacana sama Aire. Wacana 5758. Aku nggak ada. Lima tujuh enam enam. Nggak ada sih. 5758. Madana nggak aktif. Hmm. Tete.
Udah 5 menit teman-teman, aku langsung mulai ya. Aku langsung mulai. Sebenarnya tinggal jahitin sih, tapi nggak apa-apa. Nanti biar dia yang nyusul kalau mau hadir. Nah, oke. Nih, jadi kita mulai masuk ke modul kelima nih. Kalau kemarin kita modul keempat itu tentang full gambar pakai Turtle. Modul 5 ini tentang pemrograman berorientasi objek. Jadi kita nanti codingnya pakai POV objek, bukan yang kayak biasanya kita kode dari dibaca dari atas ke bawah. Jadi nanti kita coding pakai POV objek. Jadi kita lihatnya itu sebagai objek. Tapi buat nanti teman-teman biar lebih paham, kita pakai konsep turtle biar teman-teman ada pandangan. Nah, soalnya kalau nggak pakai konsep turtle, teman-teman mungkin nggak ada bayangan ini maksudnya gimana sih baca kodenya kayak gitu. Mungkin agak membingungkan. Nah, jadi kita pakai konsep turtle. Nah, ini, nah, kalau teman-teman lihat ini, kelihatan nggak sih? Ini, itu kan teman-teman lihat di sini ada dua kura-kura. Nah, sekilas nggak ada apa-apa sih, nggak ada kendala, ya kan? Cuma gini, harus ada dua kura-kura. Padahal kita dari kemarin itu kan kita gambar pakai satu kura-kura, ya nggak? Kita pakai satu panah, kita pakai satu pensil. Nah, sedangkan di sini kita ada dua kura-kura, berarti kita harus pakai dua pulpen kayak gitu. Nah, jadi gitu. Kita punya objek satu, objek dua. Let's say objek satu itu yang kura-kura merah, yang objek dua itu kura-kura yang biru, seperti itu. Jadi masing-masing punya data, punya tindakan. Maksudnya gimana? Kalau teman-teman lihat di sini, nah yang merah sama biru gerakannya nggak sama. Nih, nah merah masuk dulu, nanti biru menyusul, merah dulu. Jadi dia nggak gerak bareng. Nah yang ini merah mutar-mutar, yang biru diem. Nah, masing-masing punya tindakan yang beda. Nah, kita akan bekerja dengan beberapa objek seperti ini juga. Nah, nih, ya kan? Kita gambar langsung pakai 3 pena. Gampangnya seperti itu untuk memahami konsep OOP. Nah, ini variabel. Kita sambil flashback pertemuan-pertemuan awal banget. Nah, variabel apa gunanya? Variabel itu kan yang buat wadah. Buat wadah kita nyimpen nilai, fungsi. Yang kita tahu fungsi sama ini itu kan dia pakai def. Nah, fungsinya apa? Kita buat ngerangkum kode. Nanti kalau butuh tinggal panggil aja dev itu, nggak perlu kita bikin lagi. Nah, nih sambil kita flashback memindahkan kura-kura ke depan, ada yang masih ingat buat apa? Apa pakai apa? Memindahkan kura-kura ke depan, ada yang masih ingat? Atau udah pelong lupa? Mindahin kura-kura ke depan berarti forward, ya kan? Forward. Nah, 100 pixel. And then membelokkan kura-kura ke kanan berarti right. Ke kiri, left. Nah, mengubah ketebalan, kita bisa pakai width atau pen size, sama aja. Nah, terus lagi apa ini yang terakhir? Mengubah warna. Nah, pasti berarti pakai color. Jadi orange. Color dalam kurung orange. Kayak gitu. Nah, jadi itu kemarin-kemarin sih tato. Nih, kita mulai kerja pakai objek. Maksudnya apa tuh? Nah, objek. Kalau yang kita tahu seperti ini. Jadi kumpulan data dan tindakan yang mudah untuk dianggap sebagai satuan. Maksudnya apa? Contoh nih, kita punya objek kelinci, kita punya objek ikan, kita punya objek pohon, kayak gitu. Ini contoh-contoh objek di dunia asli. Nah, sebenarnya penerapannya sama sih teman-teman. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, misal nih, kelinci, dia bisa lari. Nah, bisa apa? Lompat kayak gitu ya kan. Kalau di bahasa pemrograman, nah, kelinci titik lari, kelinci titik lompat, kelinci titik apa kayak gitu. Ya, ini suatu tindakan seperti itu.
Jadi ini, let's say ini kura-kura ya. Ini kan kelinci. Ini kura-kura, ganti kura-kura. Kura-kura. Nah, jadi kelinci dia itu punya variabel kecepatan 50. Kura-kura dia juga sama, dia punya kecepatan tapi kecepatannya 1. Ikan dia juga punya variabel kecepatan. Nah, kalau biasanya kita coding kan, ya emang kecepatannya 1 aja. Tapi ini kecepatan dimiliki oleh 3 objek, teman-teman. Ya. Terus ini eh, kelinci lari. Nah, kalau teman-teman nggak asing sama tulisan seperti ini, itu namanya function ya kan kalau kemarin-kemarin. Kalau kura-kura dia punya eh, apa namanya function jalan. Ikan dia punya function berenang. Nah, tapi kalau di OOP kita nggak nyebutnya variabel, nggak nyebutnya function, tapi variabel kita itu di OOP nyebutnya property. Jadi teman-teman jangan bingung kalau next aku bilang property itu maksudnya variabel. Function kalau di object oriented programming, pemrograman berorientasi objek disebutnya metode. Ya. Jadi kalau next aku bilang method, teman-teman jangan bingung, itu maksudnya adalah function dari objek itu. Ya. Function dari kelinci, function dari kura-kura, function dari ikan, itu namanya metode. Ini juga namanya variabel itu namanya property kalau di pemrograman objek. Ada lagi orang itu yang nyebutnya feature. Sama. Feature, property itu variabel intinya. Variabel kalau di objek. Nah, jadi nulisnya seperti ini. Objeknya apa? Titik metode. Objeknya apa? Titik ini apa? Variabelnya tadi. Propertinya, feature-nya. Ya gitu. Jadi objeknya selalu disebutin. Nah, mari kita tugas lihat yang pertama kayak gini. Nanti ini tugas pertama teman-teman. Bikin 3 turtle jalan barengan kayak gini. Ya. Jadi dengan pemrograman objek, kita itu anggaplah kita punya 3 popan teman-teman. Kita punya 3 popan yang kita kerjain, kita gerakin barengan. Bukan yang kita bikin merahnya dulu, terus nanti kita ganti warna hijau, kayak gini, terus nanti kita ganti lagi warna biru kayak gini, itu bukan. Jadi ini emang pure kita majunya bareng-bareng, ya nggak bareng-bareng sih, lebih ke kayak gantian merah hijau biru kayak gitu sebenarnya. Nah, jadi karena eh, kita majunya dikit-dikit itu kelihatan samar, jadi kelihatan kayak maju bareng padahal enggak, tetap majunya satu-satu, tapi karena majunya kita pelan-pelan, jadi nggak kelihatan. Nah, ini caranya gimana pemrograman objek itu. Seperti biasa ini buat gambar. From turtle import bintang itu buat gambar. Nah, kita sebutin apa ini namanya kelasnya. Nanti dulu deh. Yang penting kayak gini. Jadi aku punya objek T1 itu ngambil dari turtle, ya. Ngambil dari turtle. T2 juga sama. Ini aku punya objek T2 ngambil dari turtle juga. T3 juga sama. Nah, T1-nya aku atur warnanya merah. Jadi tadi, ya kan? Caranya ngatur, sebutin objeknya titik. Objeknya titik metode, objeknya titik properti. Nah, sama. Ini objeknya apa? Nah, yang mau aku atur warnanya itu T1. T1 warnanya merah. T2 warnanya hijau. T3 warnanya biru. T2 di sini aku atur biar dia belok kiri 120 derajat. Yang T3 aku atur belok ke kiri 240 derajat. Jadi itu nama objeknya apa, terus properti metodenya disebutin. Oke, ini aku screenshot teman-teman nanti kalau butuh. Oke. Sebenarnya nanti tasnya sebagian besar emang kodenya udah ditampilin di sini sih. Jadi teman-teman nggak perlu bingung. Oke, next. Nah, cara gambarnya gimana? Kita pakai perulangan teman-teman. For I in range 60. Berarti kan ini kode akan kita ulangi sebanyak 60. Nah, T1, T1, T1 kan tadi yang warna merah. Kita majuin 5 langkah, 5 pixel. Terus nanti kita belokin 5 derajat ke kiri. Ya.
T2, T3 pun sama. Ya. Jadi maju 5 belok kiri 5, T3 maju 5 ke kiri 5 kayak gitu. Ya. Aku screenshotin juga deh sekalian. Nih, baik. Sekalian aku kirim di chat. Ya. Next. Nah, terdapat pilihan untuk mewarnai di sektor berbeda. Nah, gimana caranya? Bikin fill and fill. Nah, jelas. Nah, objeknya sebutin, dia mau dibikin fill apa. Nanti juga at the end, akhirnya di end fill ya. Sebutin objeknya, jangan asal dibikin fill and fill tanpa kita sebutin objeknya. Kita bukan pemrograman yang kemarin-kemarin, kita pemrograman objek sekarang ya. Jadi objeknya disebutin. Nah, nih, tak kirimin. Oke. Jadi sejauh ini itu aja teman-teman. Ya. Sebelum kita lanjut, nah ini babak-babak. Nah, ya, intinya itu. Intinya yang aku mau tekanin, teman-teman silakan nanti gambar pakai 3 pena, 3 objek. Secara garis besar kodenya udah aku bikinin semua kayak tadi, ya kan? Intinya kalau mau manggil, panggil objeknya dulu, titik metodenya, objeknya apa, titik propertinya apa, kayak gitu. Oke, kalau nggak ada apa ada yang mau tanya, kalau mau tanya tak jawab. Kalau nggak ada, kita bisa semulai. Sambil jalan aja nomor 5, mana? 5, pelajaran 1, nomor 1, press and play object. Kita lihat. Nah, cuma ada satu tugas. Tadi beberapa kodenya udah aku screenshot. Teman-teman tinggal penataan apa? Ngatur penataannya gitu aja ya. Aku stop share. Silakan teman-teman mulai share screen. Nah, udah aku share. Secara keseluruhan kodenya udah aku screenshotin tadi ya. Teman-teman tinggal atur aja tata rapi mana yang harus ditampilkan duluan, mana yang terakhir kayak gitu. Tadi ada 3, bentar. Ada berapa sih tadi? 1, 2, 3 foto yang aku kirimin. Nah, itu 3 susun aja. Yang mana dulu, yang mana terakhir. Sekalian aku kirim di WA aja. Barangkali tadi ada yang telat. Nah, pertama, ada 3 foto. Silakan disusun. Aku kirim fotonya ke WA juga ya. Jadi yang telat bisa sambil buka WA. Tapi teman-teman jangan saklek diketik dari atas ke bawah kayak gitu. Bukan. Tergantung kebutuhan teman-teman di kode ya. Bikin filenya taruh mana, filenya taruh mana. Tapi overall emang pakai kode ini. Silakan teman-teman yang atur. Aku kasih waktu sampai berapa ya? 17.45 kali. 17.45. 19.45.
Sip, alien. Yang lain? Ini yang selesai baru alien nih. Alien, Alicia hampir selesai. Sebenarnya tugas utamanya Alicia udah selesai. Tinggal yang eh, bonus itu kan belum ya. Yang bikin fill itu belum. Yang lain bisa?
Yang lain masa pada bingung ya. Aduh. Nah, aku izin stop saja kalau gitu. Aku jelasin deh yang buat yang bingung. Nah, hmm, hmm. Oke, nih. Yang jelas nih, kita mau gambar. Berarti kita harus pakai modul buat gambar. Nih, from title import bintang. Ini jelas. Ya. Terus di sini kan kita pakai tiga objek, eh, merah, hijau sama biru. Nah, let's say kita pakai T1, T2, T3. Ini, eh, T1, T2, T3. Nah, kok yang ini sih? Nih. Nah, T1-nya aku set warna merah, T2-nya aku atau warna hijau, T3 aku warna biru. Left, ini buat apa sih? Biar nanti pas kita run, nah panahnya dia nggak searah semua. Kalau searah semua kan nanti malah aneh ya. Nanti malah nggak ngebentuk lingkaran. Nah, semuanya menghadap di posisi yang sama. Nah, jadi sebab itu kita atur pakai left 120. Kelipatan 120. Kenapa? Karena kita di sini pakai tiga objek. Nah, 120 kelipatan tiganya kan 360. Ya kan? 360. Pas sudut lingkaran total 360 derajat. Jadi makanya kita pakai kelipatan 120. Terus untuk majunya itu pakai ini teman-teman. Ini kita pakai buat maju. Nah, itu. Nah, nah. Terus gimana caranya biar tengah ini ada isinya? Berarti kan kita pakai bikin fill and fill. Logikanya nih, kita nggak banyak kan pakai ini. Nah, berarti posisi bikin fill itu kan harus sebelum. And fill-nya ada di akhir. Kayak gitu teman-teman. Nih, bikin fill-nya. Ini ada di sini. Per objeknya, ingat ya. Kita pakai objek. T1 gini. Ini T1, T2, T3 untuk bagian and fill. Ini. Sudah, gitu aja teman-teman. Nanti kalau udah dicentang aja. Nah, oke. Ini aku screenshot ya. Bagian untuk menggambar. Bentar. Nih, bagian satu. Ini yang bagian kedua. Oke. Nih, ya. Aku tungguin 15 menit. Silakan dikerjakan. Saya screen. Aku tungguin 15 menitan buat ngerjain yang ini tadi. Ya udah, kalau mau ke bidang dulu nggak apa-apa sambil nunggu yang lain.
Ya, aku lihat semuanya udah untuk yang nomor satu. Aku mau lanjut jelasin materi yang kedua, teman-teman. Aku izin stop share ya. Yang bintang opsional sih, mau dikerjakan mau enggak, up to you, bebas. Oke, tas pertama sudah. Oke, ini buat tas yang kedua. Ini kita akan bikin game balapan kura-kura. Balapan. Nah, ini jadi referensi ya. Saat game mulai, tanda jalan, gambar. Nah, kita gambar tanda jalan. Ini. Tapi sebenarnya ini juga opsional sih. Nanti mau dikasih, mau enggak, terserah teman-teman. Nah, intinya nanti eh, balapan antara dua kura-kura. Nah, berarti ini dia kita nggak gantian. Maksudnya nggak gantian itu artinya kita pakai dua pena, ya kan? Dua pena yang sama-sama maju. Bukan nanti merah, merah, terus nanti kita ganti warnanya biru, maju, nanti kita ganti lagi warna merah gitu, bukan. Karena emang kita pure pakai dua objek, kura-kura merah sama biru. Terus nanti siapapun yang menang sampai garis finish, nah, dia ngelakuin dansa menang. Dansa menang itu apa? Yang tadi muter-muter. Nah, kebetulan kalau di animasi ini yang menang itu yang merah, berarti merah yang joget-joget. Tapi kalau nanti yang menang biru, nanti biru yang joget-joget. Nah, karena ini kita nggak tentu, nah, berarti teman-teman harusnya nggak paham kalau ini kita pakai run in, ya. Majunya kita pakai run in, siapapun nanti yang maju duluan, menang duluan, dia yang dansa. Jadi nggak melulu merah terus. Nah, di sini kita udah nangkep, kita akan pakai turtle sama random, run in. Nah, sebenarnya ini, teman-teman, shape-nya ini kita bisa ganti. Ya. Kalau teman-teman baru tahu, emang shape-nya bisa kita ganti. Tapi by default, emang bentuknya panah. Nah, kalau mau diganti turtle kayak gini bisa, teman-teman. Cukup di apa tulis shape, shape dalam kurung turtle. Kalau mau gambar bulat, circle, dan seterusnya. Xcor ini untuk mengetahui titik X kura-kura saat itu. Ya. Atau nanti Ycor itu buat dapetin titik Y saat itu. Nah, dapetin titik X sama Y di saat itu. Xcor, Ycor. Nah, terus untuk mau nampilin yang tertinggi, kita pakai max. Nah, angka 1, angka 2, angka 3, dan seterusnya. Kita bisa cari tahu mana yang paling tinggi pakai function max. Gitu. Nah, menentukan yang lebih besar dari kedua angka. Nanti kita balikin. Nah, kenapa kita pakai max? Ya karena itu. Jadi kita nanti analisa siapa yang sampai sini duluan. Nanti kita compare merah sama biru. Gedean siapa? Kalau gedean merah berarti merah dan sa. Kalau gedean biru, biru dan sa. Itu pakai max. Nah, tidak akan menarik dalam game jika kamu memasang kecepatan yang acak tetapi konsisten. Nah, kecepatan objek harus diubah. Nah, kita pakai kecepatan random. Jadi kecepatannya kita acak. Bukan kita skenario sendiri kecepatan yang biru kita mau speednya 5, yang merah speednya 3. Ya jelas biru menang terus. Nah, ini tuh kecepatannya kita pakai random. Jadi kita nggak tahu siapa yang menang, siapa yang kalah kayak gitu. Tiap kali teman-teman ngeran program pasti hasilnya beda. Nah, ini udah ada contoh kodenya, teman-teman. Ya kan, udah ada contoh kode. Teman-teman tinggal nyontek ya kan, berarti. Ntar aku screenshotin dulu dari sini ya. Nih, aku screenshot aja. Ini tas kedua. Sebenarnya nanti ada tambahnya lagi kok. Ntar. Yang penting aku screenshot dulu. Tugas teman-teman nanti tinggal nyusun bagian mana yang benar di taruh penempatannya. Dari awal pasti sudah jelas kita butuh random sama turtle. Next kita kasih akhir. Ini let's say itu adalah batas finish. Ya, kita atur 200. Nah, ini function mulai balapan. Ini function bukan metode. Ya, karena ini dia cek biasa. Butuh 4 parameter TXY warna. Nah, T color atur pakai warna ini. Shape-nya jelas turtle, pen up, goto. Nah, teman-teman lihat di sini kita nggak pakai pen down. Kenapa nggak pakai pen down?
Karena nanti berarti kita balapan seolah-olah pena kita itu melayang. Nah, kalau teman-teman pakai pen down, nanti malah jadinya ada bekas garis pas teman-teman maju. Nah, kita nggak mau ada bekas garis pas kita maju. Jadi kita pakai pen up, balapannya emang posisi melayang kayak gitu. Jadi nggak akan membekas garis. Kak, Atau T itu apa? T. gimana? Ini T. T ini kan? T itu turtle ya? Gimana? Yang ini apa yang mana? Itu ya. Ini kan dia cuma variabel parameter. Tergantung nanti kamu mau Kalau kalau Xcor itu apa ya ini di bawah ini? yang mana? Xcor. Ini. Itu maksudnya apaan? Bentar, aku jelasin dari atas dulu ya. Ini aku belum sampai sini kok. Bentar, ya. Jadi ini tadi ini kan kita function butuh 4 parameter. Bentar, Alfian ya. Jadi ini eh, aku ulangi lagi. Ini kan function butuh 4 parameter T, X, Y, warna. Nah, T-nya nanti berarti ngikutin objek teman-teman. Kalau T1 ya T1, T2, T2 gitu. X, Y ngikutin koordinat. Nah, ini loh. Contoh pemakaiannya seperti ini. Mana tadi? Ini kan memang ini. Nah, contoh contoh eh, panggil fungsinya seperti ini. Kan butuh 4 parameter tuh. Ini objeknya, ini koordinat X, koordinat Y, ini warnanya blue atau red, ya kan? Jadi ini T ya nggak terpacu itu T-nya siapa? Terpacu dari function kamu. Nah, T1 kita bikin objek turtle, T2 juga sama T turtle. Nah, while T1 XOR, tadi aku bilang XOR itu buat dapetin titik X saat itu juga. Nah, maksudnya berarti apa? Titik X dari T1 lebih kecil dari akhir dan T2 XOR lebih kecil dari akhir. Nah, kalau benar, nah, akhir kan 200. Akhir kan 200 nih. Kalau T1-nya saat itu kok di bawah 200, ini katakanlah T1, ini T2. 200-nya ada di sini. Nah, kalau T1 XOR-nya masih masih kurang dari 200 dan T2-nya itu masih kurang dari 200, berarti program ini akan tetap jalan terus. Ya. T1 forward, T2 juga forward. Forwardnya kita pakai run in. Nah, kita pakai run in. Berarti teman-teman nanti jangan lupa di import random, from random import run in. Dari 2 sampai 7 di sini. Kalau teman-teman mau ganti 2 sampai 10, 1 sampai 1, it's okay, no problem. Cuma nanti ya gamenya nggak menantang karena teman-teman RNI-nya kegedean, range-nya kepanjangan. Jadi kalau pengen lebih menarik, range-nya dikecilin. 2 sampai 5, 2 sampai 7 kayak gini. Itu udah termasuk udah menarik sih. Gitu. Jadi fungsinya XOR sama XOR itu buat dapetin titik X dari objek itu saat itu juga. Nah, kalau udah nanti kita cari teman-teman. Nah, andaikan kalau nggak T1 ya T2 itu udah sampai di 200, artinya apa? Misal nih T1 XOR-nya udah sampai 201, kan akhirnya kondisi ini nggak benar. Ini yang jadi kondisinya salah, terus kita turun ke bawah, ya kan? Let's say saat itu T1-nya adalah 201, T1 XOR T1 XOR. Nah, itu 201, T2-nya XOR pas itu dia 175. Nah, alhasil kan pasti dia stop tuh, karena kondisi ini harus end, keduanya harus true. Nah, kita cari nilai max-nya, 201 sama 175, otomatis gedean 201, berarti T1 yang menang. Gitu, emang agak rumit. Ya, sebenarnya nggak rumit-rumit amat sih. Nah, identifikasi kura-kura yang menang, kita sudah tahu pakai max. Ya. Kemudian gerakan pemenang ke tengah layar. Jadi pemenang yang menang, kita pindahin ke tengah, apa sih namanya, pakai goto, mulai dansa kemenangan. Nah, ini ada dansanya, udah ada kodenya,
teman-teman tinggal pakai. Nah, sekali lagi ini pakai parameter T. Jadi kita nggak tahu ini T1 atau T2, tergantung nanti siapa yang menang. Gitu. Tadi ini screenshotnya gimana ya? Nah, gini. Dan saya udah ada kodenya teman-teman. Teman-teman nanti tinggal ketik aja. Ya, tinggal nanti teman-teman pintar-pintarnya naruh kodenya ini di bagian mana. Seperti itu. Nah, udah. Nggak ada tambahan lagi. Jadi cukup itu sih. Ini sama ini aja. Ini sama ini. Dan beberapa tambahan kayak from random import train in, terus apalagi from turtle import bintang, terus apa lagi tergantung teman-teman lah ya. Silakan dicoba teman-teman. Tadi udah di sini, lanjutkan. Bentar, wait. Nah, plus and play-nya udah, berarti sekarang plus and play balapan pura-pura di sini. Silakan teman-teman bikin. Aku izin stop share, silakan teman-teman share sekali lagi. Semua kodenya sebenarnya udah aku share, tinggal teman-teman nambahin beberapa aksesoris kayak modulnya atau apanya gitu. Ini aku share task kedua. Aku share di WA juga. Ingat disusun juga ya. Enggak tuh sama plus gitu bukan. Ada importnya juga. Import apa? Import modul.
Diimpor dulu, Elian. Diimpor dulu. Trend in-nya juga diimpor. Random import trend in. Di pen up dulu, Elian. Di pen up. Baris 8, baris 8. Titik mulai balapannya beda. 14.15 coba kamu cek, Elian. 14.15 coba kamu cek. Tinggal dikasih seleksi aja, Elian. Kalau max-nya itu T1 XOR, berarti yang densa T1. Kalau enggak, berarti yang densa T2. Bisa? Yang lain gimana? Diimpor dulu, Tere. Diimpor dulu. From turtle, import bintang. Diimport. From turtle, import bintang. Cek lagi, baris 14.15, Tere.
Atau gitu juga boleh kok kalian. Mau dibikin if lagi juga gak apa-apa. Sama dengan ini dua ya. Max X sama dengan T2 dot XOR gitu juga gak apa-apa. Nah, muternya kok gitu. Cek lagi loopingnya, kalian. Dan saya cek lagi. Itu dan saya kurang bergairah. Import lagi tere rand in from random import rand in. Jadi tinggal kasih dansa. Kalau misalnya max X-nya itu sama dengan T1 XOR. Nah, berarti yang dansa itu T1. Nah, if max X sama dengan T2 XOR. Nah, berarti yang dansa ini T2 ini. Paling bawah. Derek. Paling bawah dipojokin. Jangan masuk ke dalam function, nanti gak jalan. XOR itu bukan XOR doang loh ya, dikasih kurung derek.
Eish. Eish. Kegedean itu tadi saya. Coba cek lagi bagian dansa terek. Eh, tinggal dikasih dansa aja. Nanti siap. Ya kasih dansa. Bagian paling bawah Alicia. Kalau mau tambah lagi gak apa-apa Alicia. Yang T3. Berarti max-nya nanti kamu tambahin.
Dansanya di luar ini ya, Alicia ya. Jangan taruh di dalam Dev. Pantas gak dia nggak tampil? Dia itu di luar Dev. Mundur, Alicia. Ya, benar di bawah, tapi dia mundur, bukan kamu menjorok ke dalam. Benar di bawah, tapi dia mepet pojok, bukan menjorok ke dalam. Nah, itu kan kamu menjorok ke dalam tuh, mundur, mundurin. Nah, nah, sip. Coba lagi, Alicia. Bener nggak? Nanti kalau yang menang siapa, yang dansan siapa? Coba cek lagi. Mulai lagi, pencet bendera lagi. Coba pencet bendera lagi, Alicia. Bendera. Play button. Bener nggak? Nanti kalau yang menang siapa, biru atau hijau, yang gerak harus hijau atau enggak biru. Ini merah. Coba play lagi. Apakah sama yang menang merah? Coba. Aduh, merah lagi ya. Enggak, deng. Ah, hijau. Sip. Oke. Ya. Oke, nanti kulihat semuanya eh, udah bisa dansa semua. Ada yang mau tanya dulu nggak sebelum aku tutup nih? Ya, ini Ellen juga udah, Lisa udah. Dari tadi udah kan ya? Dari tadi kalau nggak salah udah. Dan saya tadi juga udah. Waktu kamu hilang, Terek. Tadi pas sana udah ada loh. Udah benar. Salah naruh. Diikat aja, diikat. Diikat kamu pindah di tadi, di tempat tadi. Kamu copy, kamu taruh di tempat yang tadi. Ya, cukup teman-teman. Cukup kan, Elian, Elicia, Terek, yang lain? Aman kan? Masuk kalau nggak ada kendala, semuanya bisa. Kita stop aja sekarang gitu ya. Apa ada yang mau tanya? Aku buka sesi tanya jawab nih, kalau misalnya ada yang mau tanya.
Gimana? Benar cukup ya? Jadi emang sebagian besar tadi kode emang udah ada di PPT. Nah, jadi teman-teman sebenarnya tinggal ngetik aja sambil ketelitiannya. Ya, paragrafnya, karakternya bisa kapital. Tapi aku yakin teman-teman udah mulai terbiasa. Paling teman-teman kendala ketik di awal-awal dulu, awal-awal pertemuan. Semakin ke sini, typing teman-teman juga udah ada perkembangan, minim kesalahan, cuma emang identitasnya aja yang masih bingung. Tapi nggak apa-apa. Sebenarnya emang apa sih? Emang harus belajar. Nggak mungkin teman-teman kalau udah jago, nggak mungkin les Python di sini, ya kan? Namanya orang les kayak sini, berarti kan eh, pengen belajar, belum tahu gimana caranya kayak gitu. Jadi nggak masalah. It's okay. I think enough untuk hari ini teman-teman. Thank you ya udah join hari ini. Apa sih? Kita ketemu lagi berarti minggu depan tanggal 25 Agustus ya. Ini tanggal 18, seminggu lagi 25 Agustus. Hari Minggu jam 7 malam seperti biasa. Oke ya. Aku izin pamit. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Bye-bye.